Yeah. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Feby Ferrari. Masih di Regi Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini ya. Oke, hari ini saya akan sedikit menginformasikan ya buat kalian semuanya ya. Terutama ini berita datang dari Suara BMI yang lagi viral ya mungkin saat ini ya. Berita tentang mie ya, yang namanya mie Indonesia itu ada yang ditolak untuk produksi ke Taiwan ya. Dan saya barusan baca ini. Untuk lebih lanjutnya kita simak aja berita berikut ini ya. Kandungan pestisida melebihi standar, hampir 4 ton mie sedap di Taiwan akan dimusnahkan atau dikembalikan ke Indonesia. Kalau kita simak judul ini ngeri juga ya. Kayaknya ada masalah dengan mie yang ada di Indonesia ini, buatan Indonesia ini ya, yang dikirim ke Taiwan ini ya. Ya. Jadi banyak banget ya yang udah disetor ke Taiwan dan kemudian bermasalah ya. Sebenarnya ada apa dengan yang namanya mie sedap ini sampai ditolak sama pihak produksi Taiwan itu ya. Kita coba telusuri beritanya ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan mengumumkan ada pelanggaran terhadap barang konsumsi yang masuk ke Taiwan dari Indonesia yang sangat digemari oleh pekerja migran di Taiwan. Pelanggaran tersebut adalah kandungan pestisida yang berlebihan ditemukan di sejumlah produk asal Indonesia di Taiwan yang dikenal sebagai mie sedap. Oh, ternyata di dalam mie sedap ini terkandung zat yang namanya pestisida ya guys ya. Kalian pestisida tahu kan? Pestisida itu kan zat untuk membunuh bakteri ya. Jadi dalam mie sedap ini terkandung zat yang namanya pestisida. Jadi buat kalian yang penyuka mie, penggemar mie ya, hati-hati. Boleh mengonsumsi tapi jangan sering-sering aja seperti itu, karena ini sudah diselidiki oleh pihak dari pemeriksa obat dan makanan ya, terbukti ada kandungan zat pestisidanya di situ ya. Kemudian ada 5 jenis mie sedap yang diduga tak layak edar di Taiwan karena kandungan pestisida tersebut dan harus dimusnahkan atau dikembalikan ke Indonesia. 5 rasa mie sedap tersebut adalah rasa yang pertama ya, rasa bakso spesial, kemudian ayam bawang, kemudian Korean spicy chicken, dan yang keempat Korean spicy, dan yang kelima soto. Kayaknya semuanya termasuk ya, ini semuanya kayaknya mengandung zat pestisida ya semuanya. Jadi buat kalian yang penyuka mie ini kayaknya harus hati-hati deh, karena kayaknya udah nggak layak dikonsumsi aja. Seperti ini membahayakan organ tubuh kita kalau misalkan sering-sering dikonsumsi kayak gini gitu ya. Kemudian kelima varian mie sedap tersebut terancam dikembalikan atau dimusnahkan dikarenakan kandungan pestisida melebihi batas. Awalnya kandungannya hanya 5-10% saja, namun baru-baru ini meningkat hingga 20% dan itu dianggap tak layak edar di Taiwan. Nah, kalian bayangin ya itu ya. Jadi kelima varian mie tersebut itu terancam dikembalikan ya atau dimusnahkan karena kandungannya tuh melebihi batas ya. Jadi rugi banget ya, udah merugi ya intinya sebetulnya kalau sampai dimusnahkan atau dikembalikan seperti itu ya. Nah, dulunya awalnya itu kandungannya tuh hanya 5-10% saja ya. Namun baru-baru ini baru kemarin kayaknya, belum ada seminggu lah ya. Baru-baru ini itu meningkat hingga 20% ya. Jadi yang baru dikirim dari Indonesia ke Taiwan itu, yang baru itu sudah melampaui, jadi hingga 20%. Kalau yang dulu tuh masih 5-10% itu masih aman ya, maksudnya belum berbahaya banget ya. Memang bahaya, namanya mie semuanya pasti ada bahayanya. Cuman yang kemarin baru dikirim itu sudah melebihi batas ya, sehingga 20%. Dan itu tidak layak
tidak dianggap tidak layak edar di Taiwan ya. Karena di Taiwan itu setiap barang yang masuk tuh selalu diperiksa dengan teliti, seteliti mungkin. Tahu sendiri kan, orang sini kan pada takut mati gitu ya. Jadi apapun yang masuk ke sini semua diperiksa semuanya. Ini berbahaya apa enggak buat tubuh, ini bagus enggak untuk tubuh. Jadi semuanya perlu pemeriksaan yang sedetail mungkin gitu loh ya, gitu. Kalau kiranya membahayakan ya mungkin dia tidak mau terima, akibatnya harus dikembalikan atau mungkin dihancurkan dan dimusnahkan seperti itu. Itu udah resikonya seperti itu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin makan mie sedap yang maksudnya mau mengonsumsi mie sedap yang masih lama yang dulu ya, nggak masalah sebenarnya ya. Cuman yang baru-baru ini ya kalian pikir lagi, karena sudah disebutkan itu kandungan pestisidanya udah meningkat menjadi 20%. Buat kalian yang baru beli ya, itu harap berhati-hati, dipikirkan kembali mau dikonsumsi atau enggak, karena itu kandungan zatnya itu berbahayanya itu sampai 20%. Bisa kalian bayangin kalau kita konsumsi, otomatis organ tubuh kita akan cepat rusak seperti itu ya. Dan kemudian Departemen Obat dan Makanan mengatakan kandungan tersebut digunakan untuk membunuh bakteri. Nah, pihak Taiwan telah mengirimkan dokumen ke pemilik usaha untuk mengajukan perbaikan terhadap masalah ini supaya tidak ada lagi pelanggaran ke depannya. Oke. Jadi di sini Departemen Obat dan Makanan ya, DOM ya singkatannya ya, itu mengatakan kandungan tersebut itu digunakan untuk membunuh bakteri. Kalian bisa bayangin ya, kalau misalkan pasti di dalam tubuh kita ada bakteri ya, kita mengonsumsi mie tersebut, otomatis bakteri yang ada dalam tubuh kita itu bakal mati. Otomatis itu mie kan nggak bisa dicerna, jadi mie itu akan mungkin agar nempel di dinding-dinding usus dan sebagainya, akan memperlambat proses pencernaan kita gitu loh. Jadi itu sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan pencernaan tubuh kita seperti itu ya. Dan kemudian pihak Taiwan telah mengirimkan dokumen ke pemilik usaha untuk mengajukan perbaikan terhadap masalah ini supaya tidak ada lagi pelanggaran ke depannya. Jadi pemerintah Taiwan memberikan surat kayak semacam surat peringatan gitu ya, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Misalkan dia mengirim barang-barang atau makanan-makanan ke Taiwan melebihi dosis yang sudah ditetapkan seperti itu gitu. Di sini juga disebutkan selain mie sedap ada beberapa produk lainnya dari luar Taiwan yang mengalami nasib sama. Setidaknya ada 19 jenis makanan yang dinyatakan tak layak edar di Taiwan. Jadi selain mie sedap, ada beberapa produk lainnya di luar Taiwan tuh yang mengalami nasib sama ya. Jadi ada 19 jenis makanan yang dinyatakan tak layak edar, dan jadi bukan cuma dari Indonesia aja, mungkin dari negara-negara lain yang ditetapkan tidak layak edar untuk di Taiwan seperti itu ya. Oke, jadi gimana ya? Ya ini sebuah peringatan buat pemerintah Indonesia juga ya. Setiap makanan yang diproduksi dan akan diimpor ke luar negeri harap berhati-hati untuk memproduksinya, untuk mengimpornya ya harap diperhatikan masalah kesehatannya juga ya, karena harus tahu ya, kayak di Taiwan gini ya, mie itu sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya, terutama para TKI Taiwan yang ada di sini ya. Orang Indonesia juga tentunya tolong dijaga banget kesterilannya, kebersihannya dan juga kesehatannya gitu ya. Jangan sampai merugikan orang lain hanya karena untung besar, merugikan orang lain seperti itu. Harap jangan gimana ya, jangan ceroboh lah, intinya jangan terlalu gimana ya, udah dikasih kepercayaan seperti itu jangan malah memanfaatkan seperti itu ya, intinya secara kasar seperti itu ya. Di sini karena kita semua itu juga butuh yang namanya sehat, jangan namanya steril ya gitu ya gitu. Kalau seperti itu caranya, untung kan diperiksa. Kalau misalnya nggak diperiksa kan merugikan tubuh kita semua gitu ya. Karena seperti anak rantau itu suka banget makanannya cepat saji seperti itu ya, karena mereka pikir makanan itu juga hemat cepat saji dan juga gampang dibuat seperti itu ya. Jadi kalau bisa tolong pemerintah Indonesia tuh jangan kalau bisa lebih teliti lagi lah dalam hal masalah kesterilan untuk makanan-makanan seperti itu gitu ya. Dan buat teman-temanku seluruh dunia dimanapun berada ya,
hendaknya berhati-hati aja dalam mengonsumsi yang namanya mie. Mie semua memang ada kandungan seperti itu, cuman ya kita harap berhati-hati aja ya. Boleh makan tapi jangan sering-sering mungkin, karena itu nggak bagus juga ini seperti itu. Oke, itu aja informasi hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video dari awal sampai habis, semoga bermanfaat juga ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata pelaku yang kurang sopan di konten ini, dimaafkan ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.